Assalamualaikum, bagaimana sikap kita terhadap ulama yang mendukung kezoliman? Ya, ada ya. Kebetulan saya ada teman pondok dulu setelah jadi kiai malah biasa berbicara kode 86. 86 ini kode polisi ya. Apa-apa kuhab itu. Kasih uang habis perkara. KUHP, kasih uang habis perkara. Ya ini sebenarnya kalau lebih tajamkan lagi begini. Kalau kita melihat misalnya kan ulama, habib, dai itu ada yang di kekuasaan, ada yang di luar kekuasaan, ya kan? Sementara ada orang yang menganggap bahwa kekuasaan itu zalim, tapi kok ulama itu kok berdiri di samping kekuasaan gitu. Nah, itu yang sebenarnya begitu mau spesifik kan? Iya. Gitu. Gini Bung Refli, yang pertama ada kalanya kembali ke motif, ya. Ada kalanya yang dukung kekuasaan punya motif baik, punya misi baik. Ada kalanya yang memang motifnya karena hal-hal duniawi. Dua-dua ini faktanya ada setahu saya. Nah, tadi yang motifnya baik, ada kalanya memang dia nggak tahu, salah dapat informasi atau kurang informasi atau dapat informasi sepihak, sehingga yang dia dengar baiknya. Kadang-kadang seperti beberapa ulama-ulama sepuh yang tahu-tahu ngedukung misalkan rezim yang padahal kita anggap rezim ini banyak melakukan kezaliman. Ada kalanya sebagian ulama-ulama itu ya karena pembisiknya. Karena informasi yang masuk kepadanya. Yang seperti itu ya mesti kita berikan informasi yang valid, yang betul, sehingga dia bisa mempertimbangkan kembali. Diajak bicara. Ulama ini baik, misalkan track record selama ini baik, istiqamah. Cuma informasinya kurang. Informasi yang masuk ke dia dari sebelah pihak, sehingga yang bagus-bagus aja di informasi yang udah didandani. Dan kita tahu dia bukan orientasi dunia. Tahu. Nah, maka yang seperti itu diberikan informasi yang memadai sehingga bisa meninjau ulang dukungannya. Ada kalanya yang dia tahu ini kezaliman, tapi dia terpaksa masuk untuk tujuan yang baik. Ada prinsip begini Bung Refli, walaupun saya tidak sepakat dengan yang seperti ini, tapi ada yang berijtihad seperti ini. Ada yang punya prinsip gini, inqadhu ma yumkinu inqadhuhu, menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Ini prinsipnya guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adri bin Ali Al-Masyhur. Ada sebagian ulama yang prinsip seperti itu. Mendingan saya masuk ngebisikin dia, nasihatin dia daripada akhirnya nanti yang masuk orang lain yang nasihat bisikinnya buruk. Saya punya tujuan, saya punya misi. Itu saya nggak perlu sebutkan namanya, ada ulama seperti itu. Nah, contoh sederhana yang banyak membocorkan kepada kita informasi-informasi dari dalam dan mendukung sekali perjuangan kita, Ki Hashim Muzadi. Ki Hashim Muzadi itu ada di dalam. Tapi kedekatan beliau dengan Habib Rizik almarhum rahimahullah luar biasa. Dan beliau banyak beliau anti impres saat itu. Habib Rizik sikap-sikapnya ketika anti impres sudah bukan jadi ketua PBNU. Mantan ketua PBNU. Habib Rizik saat itu sikapnya banyak berseberangan dengan kebijakan rezim. Posisi Ki Hashim di One Team Press, tapi Ki Hashim justru yang banyak memberikan informasi-informasi yang membantu perjuangan kita. Bahkan beliau mensupport habis-habisan perjuangan kita. Artinya keberadaan beliau di dalam itu ada misi, menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan, memperjuangkan apa yang bisa diperjuangkan melalui perspektif lain. Nah, kita layak berhusnudzon dengan orang-orang yang memang track record yang selama ini bagus, istiqamah, dan beliau cerdas, punya mumpuni untuk itu, berjuang di itu, dia nggak nyerang umat-umat Islam yang berjuang. Ini saya masih berhusnudzon dengan seperti ini. Tapi ada yang ketiga, yang masalah yang memang ya motifnya ya imanuhum fi amflofihim, imannya di amplop. Ini yang repot kalau udah transaksional. Amanat ilmu yang Allah berikan, ini kan umat ngikut dia kan karena ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ini amanat, dia bertanggung jawab. Harusnya disampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bukan yang mana yang memberikan fasilitas lebih enak, bukan mana yang memberikan fasilitas yang lebih bagus, bukan mana. Nah, kalau yang udah motifnya seperti itu repot Bung Refli. Ini udah bukan soal perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Jadi ya bagaimana cara kita menyikapi mereka, ya dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar, sampaikan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Selama masih ada secercah iman di hatinya, maka peringatan akan membuatnya jadi ingat, membuatnya menjadi sadar dengan berbagai cara dakwah, dengan berbagai cara mengingatkan. Insya Allah, mudah-mudahan ulama kita bisa lebih sinergi dalam membangun bangsa, insya Allah.